dosa lama ya kan, kira-kira kurang lebih 1 tahun aja itu aman. Itu udah tahu, kita salah udah tahu aman. Dulu kan cuman 6 tahun di Sulawesi, 6 tahun di sana di daerah Ampana, di daerah Palu. Nah, 4 tahun aku di Palu, 1 tahun aku di Balikpapan, 1 tahun aku di Manokwari. Ke Babau udah pernah? Enggak. Babau orang ini kan si Arif itu, bapaknya orang Babau itu. Ya. Arif mana? Si Arif ini. Ya. Orang Babau itu bapaknya. Orang Babau itu bapaknya. Tenggara. Orang Babau itu bapaknya. Siapa ini dulu? Pak Rahim, Siska dulu. Tuh, NTB itu pernah aku sana rumahnya tuh. Oh, Kak Eka. Si Eka dulu. Dia kan Josen itu. Dulu aku jumpa itu anaknya udah 2. Kak Eka. Iya, yang kedua. Dosen di sana. Dosen. Waktu itu aku jumpa dia bilang dia mau pindah ke Unhas, Universitas Hasanuddin. Itu. Dia bilang, aku bakal pindah ke Dulu nggak kenal sama aku tuh. Aku pilih-pilih. Ya kan, ini masih si Eka nih, apa Hafim ini. Kan gitu. Aku waktu itu pas kami pilih ke NTT. Kampusnya di NTT. Ya kan? NTT sama deh. Ini macam kenal aku anak ini. Aku pikir pertama ada adik samping kan. Apa kak? Macam kenal aku ibu itu, aku bilang. Dosen itu katanya. Iya, aku bilang, aku macam kenal itu kan. Tak kenapa ceplosan, Eka aku bilang gitu. Nengok dia, oh dia berarti dia ini, aku pikir gitu, ya kan. Eka aku bilang gitu kan. Nengok dia, berarti dia, aku datangi, salami, aku datang ke dia. Kenal sama aku bilang. Rasa-rasanya Pak, iya Pak, tapi di mana ya Pak ya? Kita pernah jumpa. Aku tuh dari Medan, dari Yuki. Baru dia ikut Bapak Nanda ya kata. Itulah tahunya dia. Itulah tahunya dia. Cuma waktu itu baru meninggal bapaknya. Oh, Pak Rahim udah meninggal. Gimana keadaanmu? Ini Pak Bapak udah nggak ada Pak itu. Ayo Pak ke rumah Pak itu nih kan. Udah nggak usah aku bilang. Jadi ada kafe di situ kan. Masuk ke kafe duduk kan sama itu juga, itu cerita lah ngobrol itu nih. Itu kota 2 rumahnya. Baru bakal pindah mungkin Pak ke Unas. Nah itulah dikasih di Unas. Kemudian aku bilang ke Hasanuddin. Itu datang adik Om itu kan. Nah kalau ke Hasanuddin nanti di sini ada rumah Om. Bisa ke tempat itu. Bisa aku tinggal di situ kan. Mungkin suaminya kalau nggak salah di PNS suaminya lah, lupa apa namanya, lupa aku dibilang itu. Bilang sama aku, apa ini perikanan, suaminya perikanan, ini orang perikanan. Saya meninggal Pak. Nah siapa lagi aku jumpa, tahu si kembar, anaknya siapa dulu? Anaknya Ringo. Oh, Ringo. Ringo itu paling lucu kan, kembar itu anaknya. Itu. Om nggak tahu itu. Om pas di Ampana itu. Di mana itu? Di Ampana di Palu. Om di Ampana itu kira-kira 600 kilo dari kota Palu. Melewati Poso, ya kan. Kan di kota itu kan buka mebel. Iya, lewat. Lewat dia kan. Balik dia. Aku duduk dalam toko. Balik dia. Masuk dia, aku pikir mau beli kursi, ya kan gitu kan. Om, ini nggak sama aku Om. Siapa ya aku bilang. Om kan tinggal di Yuki kan, di Medan kan. Iya aku bilang, aku dari Ringo. Oh si kembar tahu ya aku. Si kembar ya, iya Om kata. Itu nggak tahu aku dia itu ngobrol. Di mana kau tinggal? Di mana kau? Aku di Kalimantan Om. Nah, dari Kalimantan itu nyebrang 1 malam, ferry. Aku di Kalimantan Om, sampai main kemari, ada tugas kemari kan. Kalau aku sekembar ya, iya. Jadi ada mana dia? Di Medan katanya. Ada satu kan di Sungai Mati kalau nggak salah tuh. Udah kawin orang itu pindah kemari. Udah kawin dia kemari. Sungai Mati kalau nggak salah. Jadi orang Sungai Mati. Udah balik lagi dia kemari. Balik lagi kemari. Orang-orang pada itu bilang balik kemari. Agak ketawa ini. Kok bisa di sini? Oh gini. Nah itu cerita sama dia itu. Udah sini aja kalau dulu aku bilang kan, nggak usah Om katanya, aku sore ini mau pulang katanya. Enak ngerantau Om? Hah? Enak merantau? Enak lah, aku bilang nggak enak merantau. Merantau itu enak, merantau, dari kecil merantau. Om dari kecil udah merantau, tahun 71 udah merantau.
Berapa kali om merantau? Oh, entah kemana-mana. Tahun 71 Om merantau. Pertama Om merantau, awal mulanya itu masuk dari Makassar masuk ke Jakarta. Jakarta bertahan. Habis dari Jakarta tembak ke Surabaya. Surabaya. Nggak lama di Surabaya tembak Kalimantan. Nah itu. Ingat kali dulu ada film Tarzan Ratu Buaya. Entah nggak, belum hidup lah mungkin. Tarzan itu apa syutingnya di Kalimantan itu. Itu buaya, Ratu Buaya itu. Itu dia, masih buaya darat entah apa itu. Benyamin dulu waktu itu. Itu aktornya itu Benyamin. Itu dulu di Moratewi itu dibikin itu. Di Moratewi. Habis itu Moratewi, aku berangkat ke Irian Jaya. Waktu itu. Masuk aku Timur waktu itu masih belum masuk Timur Timur, masih Irian Barat. Pada waktu itu belum Timur masih Irian Barat. Belakangan kan masuk Timur kan. Masih Timur sekarang. Dulu masih Irian Barat. Masuk ke sana. Udah itu masuk ke Manokwari. Terakhir masuk ke Medan ini. Masuk ke Medan ini Om tahun 69. Sampai sekarang? Ya. Tahun 69. Masuk ke Medan ini. Masuk 70 lah. Masuk 80 masuk ke Medan ini. 80. Tahun 71 melalang Buana. 80 masuk kemari. Awal 80. Jadi 9 tahun itu melalang Buana, entah kemana-mana. Kan gitu. Nggak pernah pulang. Itu nggak pernah pulang dan nggak ada istilah pulang. Berarti awal mula dari mana Om? Dari Makassar. Dari Makassar. Orang Bugis. Iya. Om kan Bugis. Om Bugis. Ya iyalah. Om kan Bugis. Itu tapi orang nggak tahu kalau orang Bugis. Orang nggak tahu. Nah, jadi di sini lah Om bertahan. Pandang, bro. Iya, orang ujung pandang. Nah, bertahanlah di sini. Sinilah Om bertahan. Tahun 2009, awal 2009 punya adik angkat. Orang tuanya kampung nelayan. Labuan. Kampung nelayan orang tuanya, punya adik angkat, ya kan. Rupanya dia merantau, perempuan ini merantau ke Makassar. Kawin dapat orang Makassar, kawin di sana. Datanglah mama itu, "Ri, kau kemarin dulu, adikmu si Maya sudah pulang," katanya. Pergilah Om ke kampung nelayan, jumpa sama dia, itu mau Natal itu. Pas mau Natal ini, "Iya, Maya, mana kau tinggal?" "Ini nih, aku di apa Bang? Aku di Makassar Bang." "Hah? Di Makassar kapan kau pulang?" "Habis tahun baru Bang," katanya. Itu sejarahnya, begitu aja ya tuh, habis tahun baru. "Oh iya, kalau mau tahun baru mau pulang nanti kasih tahu Bang ya," kan gitu. Udah habis ceritakan tahun baru kira-kira tanggal 5 kalau nggak salah, tanggal 4. Tanggal 2 teleponnya aku Bang, mungkin tanggal 4 aku tanggal 5 mau pulang aku Bang, katanya. "Oh iya pulang." Aku kirimkan foto. Kirim foto anak-anak ini, foto Om semua itu nih kan, kirim surat itu nih, ini nomor HP. "Coba nanti kau cari alamat ini, karena itu dekat dari rumah kau." Nah, dia kebetulan tinggal di Makassar di Kompleks Sugiya di belakang bandara, kan? Nah, ini kau cari itu alamat ini dekat juga dari kampung kau, tempat kau dekat. Paling sekitar kalau pun naik angkot paling 5.000 perak, bulan gitu. "Oh iya Bang, ketahu aku nih Bang," katanya. Telepon suaminya, "Iya tahu kalau ini," katanya gitu. Wah, berangkatlah orang itu. Begitu sampai di sana besoknya suaminya yang cari alamat itu, jumpa alamat itu. Yang ditanya pertama itu tante Om, adik bapak yang paling kecil. Itulah awalnya, ya kan. Pikir memang udah nggak ada, udah mati segala macam. Itu dia udah 34 tahun. Apa meninggal coba 34 tahun, 33 tahun nggak tahu pulang coba. Nah itu, telepon lah begini. Bukan ini begini. Wes tahu lah. Aku ini, orang tua aku ini, nenekku ini, kakekku ini, aku tanteku ini segala macam. Tahu semua. Ya nggak mungkin orang tes tahu semua ya kan gitu. Itu memang kakek namanya awak, memang keluarganya, awak kemenaannya kan gitu. Semua tahu itu nih kan. Jadi Om sebenarnya tujuan utama dan tujuan awal Om merantau itu apa? Gini ceritanya. Dulu kan Om dulu juga susah orang tua itu. Sejarahnya. Om waktu itu cuma 3 yang bersaudara, kami 2 laki-laki, 1 perempuan. Ya kan, bukan Om kan kelang. Laki-laki perempuan. Udah itu laki-laki perempuan, itu perempuan laki-laki. Dan itu kelang dia kan gitu kan. Karena kami 3 bersaudara. Orang itu susah hidupnya. Kan gitu. Hidupnya. Jadi Om dulu memang suka dagang. Dagang itu jual apa namanya, galas ayam, istilah di sini kan galas ayam itu segala macam, bawa ke kota itu nih kan. Membaca dulu majalah Tempo. Dulu ada itu Mister apa namanya, Abu Singh apa namanya itu, orang Arab tapi tinggal di Amerika.
di majalah Tempo. Orang itu juga 3 bersaudara, dikorbankannya satu supaya yang dua bisa maju. Tujuan aku itulah dulu. Oh, ikuti jejak Om ya? Itulah yang itu jejak. Padahal itu kan istilahnya jauh dari hayalan ya. Iya. Supaya itu kan hayalan loh. Nggak kenyataannya jauh kan gitu kan. Hayalan, tapi ya inilah dia. Kalau memang mau jadi ya jadi mereka, kalau tidak ya tidak. Karena orang tua itu susah, ya kan? Ya alhamdulillah, dengan berjalannya waktu itu nih kan, yang mereka jaya. Sekarang ini kan gitu kan, mereka sekarang ini ya alhamdulillah mereka senang semua. Jaya di antara 5 saudara, saya yang paling tua, bahkan bukan lagi yang paling tua, di antara cucu 72 cucu sekarang yang hidup paling tua saya. 72 cucu. 72 cucu. Yang hidup yang paling tua sekarang saya. Sebenarnya kalau hidup semua saya nomor 2. Nomor 2 yang paling tua kan gitu kan. Tinggal saya sekarang karena abang saya udah meninggal, jadi anak uak lah kan gitu kan. Jadi anak uak ya itu di bawah di atas saya. Itu. Bahkan dia bersaudara pun saya yang paling tua. Jadi kembali kita ke situ, di antara 72 cucu, cuman Pak Kaki Om aja belum menginjak tanah suci. Kalau yang lain tuh kecil-kecil kan nginjak. Minimal masalah umroh enggaknya nggak tahu lah kita kan gitu ya. Tapi yang jelasnya mereka udah ke sana kan gitu dia. Dibawa orang tuanya masing-masing kan gitu. Jadi begitu saya pulang, nyata. Jadi kita syukuri itu bukan masalah kita itu masalah omni sulit, susah kehidupan, tidak aku persoalkan, tapi artinya betul yang kuinginkan itu, yang kuceritakan pada waktu aku berangkat dari kampung merantau itu, inilah yang terjadi. Ternyata dikabulkan oleh yang kuasa, itulah yang terjadi. Itu. Ya alhamdulillah adik-adikku semua sukses. Itu. 3 bersaudara, pulang jadi 5. Cuma tambahnya nggak tahu kapan lahirnya. Nggak tahu kita lahirnya kapan. Kita pikir dulu. Itu. Berarti awal mulanya karena Om ngikuti majalah Tempo dulu. Itulah ya. Itulah. Orang yang ada di majalah Tempo itu udah dibaca, ya kan? Dikorbankannya dirinya untuk memajukan itu. Itulah yang lupa kedua adiknya itu yang menciptakan pesawat. Itulah dia awalnya. Dikorbankannya dirinya si abangan supaya bisa dia majukan adiknya. Itulah dia. Nyatanya betul. Apa yang dibilang itu nyatanya betul. Itu. Jadi itu cuma istilahnya pada waktu itu kan saat itu kan cuma sekedar khayalan aja itu. Iya. Ya kan gitu kan, jauh panggang dari api. Bisa nggak aku kayak gini gitu? Antara langit dan bumi kan gitu kan. Tapi kalau yang kuasa mau, yang apa nggak bisa terjadi. Itu dia. Jadi Om, kalau misalnya gini lah kan, orang susah itu, ini misalnya, orang susah itu memang harus merantau. Oh, bukan. Nggak mesti kayak gitu? Bukan. Orang susah bukan mesti merantau dia. Kan gitu kan. Tapi belajarlah bagaimana solusinya, artinya kita tuh bisa lebih maju ke depan. Walaupun kita susah kan, arti siswa itu kan ekonomi loh. Iya. Kan ekonomi. Oke. Ya kan? Tapi kalau kita belajar, kita mau mengikuti orang-orang yang insya Allah mudah-mudahan itu nih ada peningkatan secara pelan-pelan pasti. Itu. Bukan berarti orang susah itu harus merantau ya? Bukan. Itu. Orang pintar pun sekalipun kalau merantau dia, cuma pintar dia, merantau pun dia bisa juga dia susah di jalan. Bisa juga dia susah kan gitu dia. Jadi bukan itu sebenarnya karena dia susah harus merantau, bukan. Ketergantungan lah kan gitu dia. Tergantunglah kita itu dari batas kemampuan kita sendiri. Kalau masa itu kan artinya kan kita merantau, oke lah. Karena artinya nggak seperti sekarang ini pada tahun 71 itu yang merantau itu yang penting keberanian aja. Modal berani. Masalah makan segala macam itu nih udahlah kan gitu kan. Mungkin sekarang ini masih ada di Jakarta. Si Agus udah sering ke sana, ya kan gitu. Nah, dulu lama Om itu menjadi negara. Om tinggal Pasar Klender. Ya, tahu. Ya, tahu ya, belakang penjara wanita. Tahu. Kan itu tahu kan? Itu. Nah, di situ Om pada waktu itu tahu bawa barang orang. Tahu bawa barang orang, ada orang belanja ngikuti. Belanja di pasar-pasar dulu, di pajak-pajak. Kan gitu macam di sini lampamanya katakanlah macam ya bukan di pajak pekan seperti ini ya. Katakan mungkin pasar 5. Ya kan gitu kan, ada ibu-ibu yang belanja orang-orang kaya, ya kan gitu kan, kita tawarkan diri, kan mereka bawa keranjang, ngangkat barang dia, kita yang ngangkat, jadi kemana dia pergi belanja kita ikuti. Itu udah alami Om itu. Itu jadi tukang pikul sudah, jadi apapun sudah, jadi tukang perampok pun sudah, pencuri pun sudah, jadi semuanya sudah dilakukan kan gitu. Nah, jadi tergantung memang kita itu untuk merubah hidup, tergantung kita yang merubah hidup itu, tergantung pribadi seseorang. Nah, di tahun 80 saya masuk ke Medan, awal 80.
3 bulan saya di sini sudah mesti penjara. Duh. Aneh kan? Itu tinggal di Sambu. Tinggal di Sambu. Itu tinggal di Sambu. Namanya Sambu sarang manusia buas. Ya kan gitu kan? Itu kan Sambu itu kan sarang manusia buas kan gitu kan? Orang seperti ini. 29 tahun umurku baru tahu aku singkatan Sambu tuh. Sambu sarang manusia buas. Sambu itu singkatan sarang manusia buas. Itu. Baru tahu hari ini aku, men. Kok jangan. Itu dia, makanya Sambu itu nggak sembarangan orang bilang Sambu, kalau sarang manusia buas. Itu memang singkatannya. Singkatannya itu manusia buas. Jadi kan, ya memang pada waktu itu ya sampai detik ini kan, sampai detik ini Sambu itu manusia buas. Preman semua rata-rata. Kan gitu kan. Jadi tinggal di situ, 3 bulan di situ masuk penjara. Karena mencopet. Kan gitu di istilahnya ya kan. Nah, pulang kena 3 bulan penjara, masuk di sini 3 bulan di dalam, 6 bulan kemudian mulai bangkit. Jadi tinggal kita lah yang menentukan kemana arah kita. Itu saya itu kan namanya kita itu di umur, ya katakanlah waktu itu di umur 20-an, ya kan lagi ganas-ganasnya ikut. Masuklah itu pada waktu itu. Sekarang ini ya masih ingat semua orang itu kan, macam si Mario, siapa kenal semua itu orang yang kecil Sokop, termasuk pasukan Bodrek namanya dulu. Jadi kan dengan mereka. Jadi kita udah mulailah di situ ikut kejahatan mereka, mulailah merampok segala macam itu. Mulailah bermain. Ya ini dulu sama Nana ini beli rokok tadi. Jadi Om, kalau misalnya merantau gitu kan, mindset yang ditimbulkan pada saat merantau itu berarti apa tuh? Maksudnya gini. Boleh tunjukkan antara hidup dan mati. Kan gitu dia. Antara hidup, kita 2 pilihan, hidup atau mati. Kan Oke. Antara 2 pilihan, kan gitu. Artinya kita kan jauh dari orang tua. Iya. Kan jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Jadi apa lagi? Masalah makan ya kita cari sendiri. Mau tidur di mana, mau makan di mana, itu tidak ada persoalan. Kan gitu. Nah, itu. Nah, saat sekarang kalau dikembalikan itu saat sekarang, masa anak-anak sekarang tidak mau seperti itu, mau enak. Iya. Bisa. Itu. Jadi mau enak tapi nggak punya skill, mau enak nggak punya modal, tak punya skill. Mau dia kita nggak punya skill, mau merantau ya jadi anjing. Mau merantau tak punya modal ya jadi hantu. Nah, jadi sebenarnya kalau mau merantau ini persiapan pertama itu apa? Persiapan skill yang utama. Harus punya skill. Mental skill itu yang utama kali. Kalau dulu istilahnya begini, sampai sekarang dipakai orang itu. Ibaratnya kalau dulu orang-orang dulu mengatakan supir itu bagaikan batang ubi. Di mana dicucuk itu hidup. Itu dulu. Kalau sekarang tidak, karena kebanyakan supir. Ya kan begitu kan? Kebanyakan supir. Nah, yang artinya mental skill itu memang harus itu dibawa. Masalah uang itu nanti. Dengan skill itu tadi, dengan mental itu tadi kita bisa hidup. Jadi syarat utama yang harus dimiliki untuk merantau skill. Mental sama skill. Itu yang utama kali. Nah, itulah yang buat Om ngerasa aku harus ngerantau gitu. Ya harus merantau. Memang harus itu. Pada waktu itu kan istilahnya kan di tahun 71 itu kan belum ada namanya skill, kita itu nggak ada. Namanya tamat SD pun tidak. Lahir 60. Kamu kalian 60. 11 tahun baru plus 5 SD. Coba bandingkan. Mana skill kita? Cuma pada waktu itu artinya manusia belum lagi banyak kali, nggak seperti sekarang ini, ya kan? Nah, kita masih bisa. Iya. Itu. Contohnya lah, dari sini naik Kelut, pergi ke Batam, atau pergi ke Jakarta. Kalau nggak pakai tiket kan nggak bisa. Kalau dulu anak-anak udah asal naik kapal itu udah dianggapnya ini orang tuanya ada. Kan itu dia. Oh iya, yang nggak diperiksa-periksa ya. Nggak boleh diperiksa-periksa. Iya. Ubahnya sama Om kayak zaman-zamannya John Kay. Ya, John Kay. Itu. Itu dulu begitu. Jadi memang itulah dia. Itu. Jadi kembali kalau kita lihat si Agus bilang itu John Kay. John Kay itu ada nama dulu satu orang itu namanya abang dia, Robert Kay. Itu abang dia. Itu yang menciptakan dulu zamannya pada masa itu. Baru masuk John Kay. John Kay ini mentalnya memang kuat, jago. Itu. Jadi skill itu utama kali, sama kita punya mental itu utama kali kalau kita mau merantau. Itu. Tapi kalau nggak ada itu, kalau tidak usah. Karena kenapa? Ya artinya tadi udah skill nggak ada, mental nggak ada, duit pun tak ada, ya udah mati kelaparan. Coba merantau gitu, Om. Coba merantau. Itu. Bukan begitu cara merantau. Berarti
kalau mau merantau pun ibaratnya harus punya kesiapan dengan. Siapa lah, ada persiapan kita. Harus mental itu memang harus kita betul-betul kita tempa jadi batu. Mental itu apapun terjadi. Cuman kan gini Om, kalau misalnya orang merantau itu kan, kalau pandangan orang-orang gitu dengan orang yang merantau, ini pasti susah nih gitu. Makanya dia mau merantau nih. Oh belum tentu, itu salah. Sama itu artinya gini Dan. Jangan kita itu melihat orang yang sukses, itu salah, ya kan? Oh ini orang sukses, itu salah. Tapi kita lihat dari bawahnya seperti apa mereka bisa sukses. Merintis. Kan itu dia. Karena tidak akan mungkin orang itu merintis dari bawah kalau dia bisa jadi sukses, itu nggak mungkin. Satu mustahil. Langsung sukses gitu Om. Nggak mungkin, kan gitu kan? Dari apa dia, kan gitu? Dari mana dia, bagaimana asalnya? Nah, itu yang perlu kita pelajari. Itu. Nah, cobalah ya, kita nggak punya sekolah, gitu. Cuman itulah keuntungan Om dulu. Walaupun kita itu hidup di pasaran, artinya ya kesana kemari itu nih kan, ya namanya sistem katanya hidup kan, artinya halal maupun haram itu jangan ditanyakan kan gitu kan. Nanti kalau Om cerita kali terlalu sombong kali, ya kan gitu, 28 tahun nggak tahu makan yang halal. Coba bandingkan, 28 tahun nggak pernah tahu gimana namanya makan yang halal. Selama Om merantau tuh? Ya, sama dengan tuh 28 tahun itu tidak pernah tahu tuh namanya makan yang halal. Coba kenapa nggak makan haram semua dikerjakan? Ya, merampok lah, inilah, itulah, segala macam lah, gitu. Kan gitu deh. Tahun 84, gaji perkebunan. Nah, mungkin kalian tahunya itu, udah lahir nggak kan begini kan? Tahun 84 gaji perkebunan, banyak kan? Nah itu, pakai motor lalu loper, ngangkat uang, bawa uang dari bank, dari bukti rata-rata itu dari BTN, dari BRI, bawa uang pakai nalopor. Di waktu itu dikawal sama satpam aja, sama security. Apa yang security itu apa pastinya? Pada masa itu? Pada masa itu. Nah, kalau sekarang kan udah online ya kan gitu ya. Nah, kalau pada masa itu, bawa perkebunan di tengah jalan didodol. Oh, kayak dibegal gitu Om ya? Itulah kayak begal, tengah jalan didodol. Nah itu, caranya itu tadi. Disitulah kerasnya dunia perantauan ini orang. Perantau itulah dia. Nah itu. Jadi situlah kita merasakan bagaimana orang yang kaya itu seperti ini tahunnya. Rasanya orang yang kaya seperti ini, walaupun itu uang haram pada prinsipnya. Tapi kau tahu kita rasakan, oh hidupan orang kaya seperti ini. Kenapa bisa katakan begitu? Dulu mungkin tahu kalian dulu taksi gelap di Lapangan Merdeka banyak. Taksi gelap dulu. Karena taksi gelap itu taksi mobil pribadi, ya sekarang masih ada juga ya itu. Nah, jadi kalau ada uang, ya kita kan mau merasakan seperti hidup seperti orang-orang yang punya uang. Oh iya. Kita kan mau merasakan loh, ya kan gitu kan? Kita seperti apa sih? Kan gitu. Ya di tahun 80-an ya bisa dikatakan orang yang punya mobil kan satu-satu. Iya. Ya kan gitu ya. Katakan 70-an ke atas, 80-an itu kan mobil, orang punya mobil satu-satu. Enggak di tahun 2000 baru beribu mobil. Jutaan kan gitu kan. Nah, jadi kita mau tahu rasanya seperti apa sih orang yang kaya hidupnya, kok bisa seperti ini, kok bagaimana caranya, masalah artinya kesenangan semata aja lah yang kita lihat kan, semata karena sebab itu terbaik pasti gelap di Lapangan Merdeka itu cuman kami sewa, naik aku sendirian ke Perapat. Kita kan mau tahu sampai di Perapat kita tidur di hotel kayak gitu, ya kita bayar, kita punya uang kok. Ya kan gitu kan, bergabung sama orang yang hebat, orang yang kaya, kan gitu kan. Walaupun kita tidak kenal mereka, ya kan, ada yang bawa keluarganya, ada yang dia artinya tapi siapa kita nggak tahu mereka itu kan. Oh begini, kan gitu kan. Oh begini orang ini. Kita kan belajar juga, oh begini rupanya begini orang kaya seperti ini. Walaupun itu cuma satu kali kita lakukan, tapi udah pernah kita rasakan. Nah, akhirnya bukan satu kali, jadi kebiasaan. Ketagih, dengan sendirinya ketagih. Nah, sewa taksi berangkat, ada kerantau Perapat, ke Perapat, saran kemana, itu akan ke Padang. Ketagihan gitu. Ketagihan, kan gitu. Itu uang tadi, kan pengaruh uang tadi. Nah, kita tidak berpikir Om waktu itu karena Om belum kawin, Om masih lajang, Om tidak berpikir itu untuk masa yang akan datang. Nah, disitulah. Lagi ada duit, habiskan aja gitu kan. Nah, tidak berpikir masa akan datang. Nah, cuman ada juga untungnya. Kalau itulah dulu itu kutanam, ya kan gitu kan, kutanam lah uang itu, aku punya keluarga. Bagaimanapun hasil daripada itu kan dimakan anak. Iya.
otomatis kan gitu bagaimana kehidupan anakku nantinya, Iya. kan gitu. Nah, Om kawin tahun 95, 96 lahir Sinanda, kan gitu kan. 95 Om kawin. Nah, dari mulai 94, Om itu tidak ada yang cari itu yang namanya haram. Saya matikan semua. Mau nari beca aku, nari beca barang, nari apapun disuruhkan orang. Cuma mencari untuk yang namanya nikah. Itulah prosesnya pada waktu itu. Nah, ada terkumpul uang sedikit itu nih kan, kumpul sedikit lebih daripada makan. Yang kita rasakan di situ kembali kita rasakan jadi orang yang miskin. Padahal waktu kita itu dari 94 dulu ke bawah aja cukup kita rasakan kesenangan, bahkan diajak orang, diajak kawan-kawan. Alah, ngapain? Padahal kita lantaran kita tuh memang niat kita itu aku mau berkeluarga, aku mau berumah tangga. Memang artinya memang uang itu uang yang halal. Yang gitu. Mudah-mudahan dengan itu dia siapa tahu anak-anakku nanti ke depannya, keturunan anakku generasi aku yang ke depannya mungkin tidak seperti aku. Kan begitu kita. Nah, lakukan 1 tahun mutlak. Asli 1 tahun itu lakukan membawa becak barang lah, mau jadi tukang sorong lah di Sambu, mau jadi apalah, pokoknya itu yang sifatnya yang halal. Nah, bahkan ada itulah karena kita itu namanya manusia ya, tergiur uang orang waktu itu jatuh dia 300.000, kupulangkan. Nah itu, yang mungkin yang kuasa itu menguji kan gitu kan, jatuh orang 300.000, ya kan? Ku ambil dia balik, Bu, ini uangnya jatuh, itu. Iya, Dek, sini Dek, katanya panggilnya aku, kasihnya lah uang 50.000. Ini Dek, katanya nggak usah Bu, aku bilang, karena ini uang ibu, enggak apa-apa katanya. Ku anggap memang sudah hilang. Memang betul dia bilang, anggapnya sudah hilang, memang kasih banyak Bu. Ya aku kerja juga, kerja ya. Artinya ya kerjalah istilahnya cari yang halal. Nah, jualan laku, buka laku jualan waktu itu sebelum aku kawin 4 bulan sebelum kawin aku buka jual tahu perdana. Lalu aku buka di Simpang Lugur. Nah itu sampailah aku kawin. Buka tahu itu. Buka jual tahu, ya kan pakai sepeda, pakai beca itu nih. Nah itu sampailah aku kawin. Nah waktu itu ibu kau juga kerja. Sampai lahir Sinanda, berhentilah dia, ya, kerja lagi. Sampai Sinanda, stop, kan kerja. Apapun terjadinya, biar aku yang kerjakan. Nah disitulah mulailah kerja jualan, apa segala macam itu. Nah jual kacamata, jual ini segala macam itu. Karena itu memang dari awal itu jual kacamata, jual itu memang dulunya ada memang kita punya skill, tahu cara-caranya memang tahu. Nah itu, jadi intinya gini. Menolong seseorang, membantu seseorang yang harapkan imbalannya, tapi suatu saat itu akan muncul imbalannya. Om rasakan itu. Nah, pada waktu itu Om belum kawin, tahun 94 itu belum kawin, Om bawa becak mesin, malam. Om begadang waktu itu rajin begadang malam. Jadi adalah orang Batak. Kejadianlah tabrakan di Jalan Sutomo lewat lampu merah ya, yang dekat sama Monumen Sen. Ya simpang Jalan Sena ya, kantor SPM itu kan ada ya. Kejadian lah. Jam 2 malam. Wah, pelanggar. Ya kan? Motornya lari, dia terkapar, orang tidak ada. Kan gitu. Nah, ku angkatlah dia, ku naikkan ke beca. Itu keretanya King. Ingat kali kereta itu. Keretanya King, ku titipkanlah dia di orang jual ban di sudut Jalan Sutomo simpang Jalan Serdang. Dulu ada ban itu, jalan ban dulu. Orang jaga malam kutip kalau di situ ku bawa dari rumah sakit umum pada waktu itu. Nah, baru rumah sakit umum, ku tengoklah KTP-nya, dia tinggal di Jangan Sungai Padang. Kan gitu, marga Aritonang. Nah, itu kan, Aritonang. Panggillah orang tuanya, ku ambil jamnya, ku ambil dompetnya semua itu nih, setelah ku tahu alamatnya. Panggil orang tuanya itu nih, sampai di rumah sakit, ku serahkanlah semua itu nih. Karena memang kita niat jujur, serahkan semua itu nih, ya. 2 hari kemudian datang lagi aku ke rumah sakit. Aku lihat dia, ditengoknya aku, abang yang bawa saya. Ya, saya bilang, itu nih. Pegangnya saya, disalaminnya terima kasih banyak ya bang. Abang terbawa saya kemari, itu nih, abang menyelamatkan saya. Waktu itu dikasih aku kartu kad. Nah, kartu sebiji, kartu kad itu entah apa gunanya pun nggak ada artinya, cuma sebagai kertas lah pada waktu itu. Karena dia waktu itu anak itu kuliah kedokteran dia. Nah itu, ini bang, pegang. Mungkin suatu saat ada gunanya. Iya pula, aku pikir gitu kan. Masuk kalau ke dompet, berjalan seiringnya waktu.
Inilah dia, berjalan seiringnya waktu. Ya kan, gitu kan? Seiringnya waktu. Lahirlah si Tika tahun 2003. Ini sejarahnya nih, itu sejarah di buka kacamata itu punya sejarah. Itu. Lahirlah si Tika tahun 2003. Mulailah aku jual kacamata keliling-keliling. Keliling, ya kan? Pergi ke Pakam, kemana, ke Binjai, ke Stabat, kemana, jalan kaki. Jangan ditanya naik kereta itu. Tahun 2003, 2004 baru ada kereta Cina itu. 2004, itu 2003. Keliling dari sini nanti ke Binjai, sampai Kampulalan naik motor, dari Kampulalan ke jalan kaki sampai Binjai. Nanti kamu mau ke Stabat, dari sini nanti pagi sampai di Binjai ke Stabat jalan kaki. Bahkan sampai Tanjung Pura, jalan kaki. Jadi itulah segi pengalaman tadi, karena udah sering kita jalan ke sana kemari masuk kampung, jadi tahu. Iya, kultur. Kan jadi tahu kan, kalau udah memahami itu jadinya, kan gitu. Nah, berjalan dengan waktu itu kan ada kurang lebih sih mungkin 5-6 bulan aku jalan kan. Dompet yang dulu yang dikasih kartu itu tersimpan, ya kan, aku simpan aja gitu kan. Entah kenapa aku buka, nampak dompet yang sudah lama sekian tahun, ya kan gitu kan, sekian tahun. Udah lama nih sekian tahun dompet. Ada kartu ini kan, temenung lah di situ kan dulu di muka rumah, temenung tuh kartu kan. Siapa yang punya nih? Tapi ini ada gunanya nih kupikir. Nah inilah gunanya kan gitu kan. Itulah guna suatu saat ada manfaatnya loh. Kan? Ku carilah itu ku jalan Sungai Padang. Nah itu. Aku jual kacamata nih, jual kacamata keliling. Bawalah Sungai Padang. Datangi rumahnya kan. Anjing kerdernya 3 ekor. Wah, rumahnya besar, dekat sama Brimo, ya kan? Habis itu, ini rumah. Ingat aku, simak lah dulu dengan tahun sekian sebelum aku kawin tahun 94 itu, ingat aku, memang ini rumahnya, kan gitu. Kan orang aku yang manggil orang tuanya pada waktu itu, ya. Memang ini rumahnya. Cuman mungkin ada perombakan lah ya, memang ada perombakan, wajar namanya perombakan. Ini rumahnya. Jam 2 kalau nggak salah aku sampai situ. Gue keluar dari 3 ekor. Ribut, keluar pembantu. Bi, teman tanya ya, ada apa Pak? Enggak, kami nggak beli kacamata. Oh bukan tanya kacamata. Betul alamat ini nih. Bacanya, oh iya betul Pak, katanya gitu kan. Ada bapak itu. Aku bilang lah bapak itu, ya kan ada bapak itu. Ada Pak, katanya, gitu kan. Aku tengok di depan rumahnya, lihat dokternya, ada pamlet kecil, ya kan? Iya, buka praktek, ya. Gitu kan? Kecil dulu, ya kan? Jadi kan? Praktek. Udah dokter, tengok, dokter kawan ini, ya kan gitu, ya kan? Enggak salah aku gitu. Ya. Masuklah, Mas sore Pak, Dok, sore, ada perlu apa Pak? Itu nih, salaminya itu nih, ini tahun 2003 nih, alamat dokter ini ya, betul, nggak salah. Iya. Dari mana Bapak dapatin kartu lama? Ya udah dekat lama udah. Dekat lama, ya kan? Itu dekat lama. Dari mana Bapak ini? Kalau saya nggak salah Dok, mungkin dokter yang pernah kasih waktu itu masih kuliah di Indonesia. Oh iya, Bapak yang nolong saya waktu melanggar ya, untuk kecelakaan. Ya betul, inilah dia alamatnya. Ini saya pegang, itu nih kan. Saya aku jual kacamata. Apa tadi saya nggak bawa beca lagi Pak? Enggak. Jadi apa jual kacamata? Karena mau buka praktek. Kan mau buka retek, gini aja Pak, Bapak setiap hari datang kemari, setiap hari suruh datang selama 1 minggu Pak. Pokoknya jam 2 Bapak sampai sini, sampai jam 3 pulang, jam 2 sampai sini, jam 3 pulang. Asal pergi ke sana jam 2, sampai di sana dijari lah masalah kacamata tadi. Kan itulah gunanya tadi. Punya kacamata begini Pak, begini caranya, begini Pak, begini caranya. Jadi bukan kita yang manggil Bapak, dia yang manggil Bapak sama saya. Nggak usah panggil apa-apa, saya panggil anak aja katanya. Orang anak dia masih kecil nih, anak gua kan. Sementara anakku isi Tika lahir tahun 2003. Wah, begini caranya, begini Pak. Udah. Saya asal mau pulang, limpul. Asal mau pulang itu, limpul 100, limpul. Dor itu selama 1 minggu itu, dor. Pak, jangan bosan ya kemari. Ya, saya bilang kan. Begini deh, saya bilang. Boleh saya minta tolong, aku bilang. Tolong apa Pak, katanya. Masalahnya, ini bisa saya pelajari, beli alatnya nggak ada duit. Iya betul. Kan betul. Poin aja loh, ya kan? Oh itu Pak ya, iya. Saya pelajari lah ini, tapi beli alatnya di mana? Saya nggak punya duit, ya kan gitu kan? Nah, ini alatnya nggak ada dijual, jual umum nggak ada. Memang betul nggak ada dijual. Pada waktu itu nggak ada dijual.
jual umum, nggak ada. Jadi udah Pak, gampang. Besok Bapak datang lagi. Kebetulan besok itu hari Minggu, pasti itu hari Minggu. Libur kerja, datanglah sana. Kalau bisa Pak usahakan pagi akan datang, kan gitu. Nah itu mamanya sebelah tinggal, mamanya sebelahnya tinggal, ya kan. Mungkin udah diceritakan juga sama bapaknya sama mamanya itu. Nah, asal datang aku di situ, yang mamanya bapaknya itu jadi akrab lah, macam kita sebagai anaknya sendiri lah. Itu kasih sayang dia itu ada itu nih. Kadang-kadang kasihnya duit apa segala macam itu nih kan. Anaknya pun juga begitu, ya kan? Datanglah. Ini gimana nih Dek? Ku bilang. Pak, ini tulisnya memo. Bapak pergi ke jalan laboratorium di muka TPRI, tahu kan Pak? Tahu. Yeah. Nah, Bapak bawa memo ini aja. Ya, apa sih bodoh nih iyalah. Oh iyalah, aku bilang terima kasih banyak. Pulang. Dikasih tahu aku 500.000. Pada waktu itu kasih dia 500, dikasih bapaknya nggak salah 300 tanpa 100.000 dikasihnya. Apa nih Pak? Udah untuk jayang opungku di sana, untuk jayang cucuku katanya. Bawa ini. Mana tahu itu nih kau butuh itu segala macam. Terima kasih banyak Pak itu. Datanglah anaknya bilang, Pak, jasanya Bapak nggak bisa kubalas. Waktu Bapak menolong saya pada waktu itu. Tengah malam, kalau nggak terkapar mati. Nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Iya. Nah, kan gitu, nggak bisa kubalas Pak jasanya Pak. Udah, pergilah ke laboratorium hari Seninnya. Apa sih bodoh ini nggak ngerti? Ya kan gitu. Mana tahu? Namanya itu ilmu kedokteran. Ini tahu kan? Bawa memo. Sudah ke dekat kasirnya, tunjukkan ini. Oh iya Pak, sebentar Pak ya, katanya itu nih kan. Nanti teleponnya lah, entah macam mana teleponnya, entah apa nggak tahu lah, urusan dia lah itu kan. Teleponnya itu nih, iya kasih dia katanya. Kasihlah keluar alat, letak ini, ya kan. 1 biji, ini Pak katanya. Tanda tanya, ini gimana Dok? Gimana Bu ini bayar? Udah diselesaikan Bapak itu katanya. Bapak itu yang punya itu. Urusan Bapak cuma dia suruh ngambil kemari aja. Ya urusan pembayarannya Bapak itu katanya. Dokter itu katanya, udahlah, bawalah pulang. Memang udah pelajari, besoknya jualan dia pakai itu aku. Pakai itu. Nah itu. Mudah-mudahan ya alhamdulillah betul. Sama dengan alat yang dipakai kedokteran, sama yang dipakai optik, sama yang dipakai yang lainnya. Oh, untuk lensa Om ya? Untuk lensa ada pada waktu iya, untuk iya. lensa. Kan gitu udah pakai ini. Iya, untuk Nah, lensa. Itu. Dari dia lah awalnya itu, tanpa modal. Nah, itu. Dengan istrinya berjalan waktu mulai berkembang. Nah, itu. Mulai berkembang. Tapi namanya kita berjalan kaki, kita itu kan rasa kebosanan itu ada karena kita nggak punya tempat. Kita mau sewa mau apa kan gitu kan. Bukan kita nggak mau nyewa tempat, memang nggak ada duit untuk nyewa tempat kan gitu dia. Untuk ibaratnya paling bisa itu paling sehari-hari bisa sekolahkan anak segala macam paling itu. Nah itu. Tapi alhamdulillah ya, bukan kita pungkiri, bukan kita apakan dia. Nyatanya mereka berhasil. Anak-anak itu jadi kan gitu dia, walaupun dengan hasilnya seperti itu ya mereka itu jadi kan gitu. Nah, jadi aku ambil kesimpulan. Betul, apapun terjadinya, kalau memang yang halal itu kita manfaatkan untuk anak-anak, untuk ke generasi kita, keturunan kita, itu alhamdulillah itu bisa jadi. Nah itu. Tapi kalau dicampur dengan yang tidak, yang katakanlah mungkin yang haram, itu nih kan walau nyatanya. Nah, kan gitu dia, nyatanya kan gitu. Nggak pernah aku campur-campur. Nah, sampai detik itu semenjak aku kawin itu, yang namanya yang haram itu secara pribadi nggak pernah kasih makan orang itu. Katakanlah mungkin ya dapat aku togel ya, namanya kita manusia ya, main togel segala macam mamanya itu nih kan nggak pernah aku kasih orang itu. Cukup aku sendiri yang makan menghabiskannya. Artinya mereka tidak makan, artinya mereka tidak tahu. Iya. Nah, kan gitu kan. Jadi tetap juga yang halal itu saya berikan. Nah itu ya. Bukan kita apalah ya. Bukan saya banggakan diri aku sih kan. Ya. Kalau kita lihat seorang tukang beca bisa di LP3I anaknya kuliah. Nah, ya betul. LP3I men. Ya, betul sama si Dani kok. 1 tahunnya, Kenapa mamanya dia udah kelenger. Iya. Nah itu. Seorang tukang beca bisa anaknya bisa kuliah di LP3I. Iya benar. Kan itu dia kan. Bukan kita banggakan apa itu, bukan kita bangga, Iya. tapi bersyukur loh. Nah itu rasa bersyukur kan gitu. Nah kembali kita apa kata mereka, apa kata tetangga, apa kata orang, mungkin tidak bisa sekolahkan anak, tidak bisa membangun rumahnya, itu masalah itu nanti bukan kau yang tahu. Iya betul. Yang kuasa yang tahu, roda ini berputar. Ya alhamdulillah, Anda sudah lepas, dapat suami syukuri, alhamdulillah kan begitu dia, kan gitu. Tinggal si dia, ketika ini misalnya kecil mungkin masuk kuliah juga.
Kan kita perputaran hidup itu. Jadi apapun intinya, tinggal kita lah yang mengatur keuangan kita sendiri. Iya. Tinggal kita yang mengaturnya, bagaimana solusinya, bagaimana artinya itu kehidupan itu, bukan gitu. Sekalipun itu, banyak bahkan orang Batak mengatakan betul dari orang Batak di Jabat ini, kata Jawa Batak. Artinya begini, tidak dipentingkan tuh masalah makanan, tapi pentingkan anaknya sekolah, kan gitu. Nah begini Gus, kan kita juga berpikir orang tua kita dulu susah, mereka tidak bisa menyekolahkan aku secara pribadi, walaupun mereka mampu karena aku lari, aku merantau. Nah nyatanya adik-adik aku tidak ada yang tamat SMP, tapi mereka jadi karena mereka didukung oleh orang tua tadi dengan modal-modal tertentu, ya kan gitu, dan mereka jadi kan gitu. Karena sementara saya tidak ada dukungan seperti itu, tidak persoalan. Saya nggak pernah iri dengan mereka, tidak pernah saya marah, kan gitu. Nah itu pernah saya marah, pernah iri begitu, datang saya ke Sulawesi umpamanya itu di mana harta orang tua dulu tahu kita ini sudah dijual itu begini, sudah nggak pernah persoalkan. Bahkan sekarang masih ada itu, mau kalian ambil ya udah, nggak perlu saya tuntut itu. Coba kalau orang lain perang pun mau, betul ya, nah, mati-matian pun mau. Ya berebut. Sama dari saya. Ini orang tua ini siapa yang punya? Oh ini si A punya, Pak. Ini si B punya, ini si C punya, ini segala macam. Ini udah punya kan surat, bikin surat segala. Sedangkan itu kan tahu kita tanah orang tua. Iya. Belum kau lahir saya sudah tahu kalau itu tanah orang tua, itu kebun orang tua, itu sawah orang tua. Tahunya kita. Nah, itu. Tapi karena itu saya itu nggak mau mempersoalkan lebih jauh, ya sudah. Mau kalian ambil, ya ambil. Memang itu merasa kalian tenang, silakan. Cuma kalian satu ingat, kalian punya anak 3 itu di Medan. Mereka butuh biaya. Apabila suatu saat aku butuh, tolong kau bantu. Itu aja. Bukan aku perlu belikan mobil, bukan perlu aku itu. Suatu saat, kan gitu. Ya mereka alhamdulillah. Ya mereka kalau memang aku butuh, ya selalu mereka mau bantu. Tapi di batas kemampuan kebutuhan itu di mana? Nah, kan gitu dia. Apa kebutuhan kita? Nah, adikku pernah datang kemari. Si Dini pun yang ngasih tahu itu rumah. Adikku pernah 1 jam aja, bukan lama kok. Kebetulan pun dari Jepang. Aku bukan sombong ya Gus, dan ya kalau aku mau makan yang haram lagi, ini sifat mau makan yang haram ya, luar daripada jalur. Queen, tahu karaoke Queen yang di Jalan Sakti Lubis? Ah itu ada karaoke terbesar itu, Queen itu adikku punya, tapi nggak perlu aku ributkan. Dia datang kemarin resmikan itu, pulang dari Jepang, karaoke di situ. Jalan Sakti Lubis itu yang jual jamur, ada jual jamur apa namanya itu, jual jamur Mahmud ya. Nah itu lewat sisi lewat pajak Peringgan, lampu merah masuk kanan. Itu Lubis. Adekku punya. Kandung punya Om? Ya, adekku kandung. Ya pernah aku disuruhnya si Najar itu yang apanya manajernya, orang Bugis di manajernya. Datang kemari bang itu nih ya, antara bolak-balik disuruhnya, aku datang ke sana. Mau aku bilang sama dia, nggak pantas lagi abang. Kenapa bang? Ini memang karaoke. Yang namanya barang haram udah pasti masuk. Iya. Kita munafik. Iya. Ya kan gitu dia, nggak usah kita munafik. Iya. Kan gitu kan. Alah kan nggak perlu abang pakai. Bukan selalu memakai atau nggak makainya. Jual, biarkan itu ya. Akhirnya kan di situ kita kan ikut makannya. Iya. Hasil daripada itu kan gitu. Nggak seperti ini. Pulang aku itu dikasihnya ongkos 5 juta. Dan untuk ongkos pulang ini bang, untuk ongkos pulang bang. Aku bilang nggak perlu. Nah, ada aku yang punya. Cuman dia waktu dia di sini, waktu dia buka itu resmikan itu nggak mau bilang. Kalau aku dia yang punya. Udah pulang ke Sulawesi baru dibilangnya. Makanya aku marah. Jadi Om, kan kalau misalnya kita merantau nih kan, kayak yang Om bilang tadi lah. Dan awak juga sering juga ngelihat gitu. Rata-rata orang perantauan ini nggak banyak, nggak juga sedikit, tapi orang yang merantau ini kayaknya kan hidup di tempat orang susah gitu kan. Nah, jadi pekerjaan apa aja dilakukan gitu lah kan. Macam kayak cerita Om tadi kan. Nah, yang mau dari yang baik, mau dari yang buruk. Jadi apa aja dilakuin, namanya juga merantau. Nah, kan tahu kondisinya sesusah itu. Kenapa mau merantau gitu? Nah, begini dia. Itu makanya kita salahkan orang yang merantau pulang tidak berhasil. Kan, iya banyak orang yang kau merantau jauh-jauh tapi pulang nggak bawa apa-apa kau. Bawa telur, pulang bawa telur. Iya. Jangan disalahkan. Kayak gitu. Kita jangan salahkan orang itu.
Ya kan gitu. Nah, itu tadi kembali dari awal tadi. Yang pertama tadi nggak punya skill. Yang keduanya mental. Dia punya mental, tapi nggak punya skill. Kalau cuma mental aja dibawakannya apa artinya? Ya kerja kasar lah. Di kerja kasar itu cuma hidup kau cukup untuk makan. Kan gitu. Nah, tapi kalau punya skill, dia punya mental, kan bisa paling tidak. Katakanlah mungkin. Dia katakanlah mungkin mahir di bengkel. Paling tidak. Ya kan gitu dia. Walaupun dia dapat makan di situ, dia paling tidak bisa menyimpan. Karena dia ada skill dia. Itu contoh. Kan gitu. Contoh kecil lah seperti itu. Nah, kalau dia nggak cuma mental dia yang ada, bagaimana dia mau berhasil? Bagaimana dia mau berhasil? Nah, karena sifat mental, apabila kita cuma mental yang kita punya, kita merantau, itu akan dipengaruhi dengan lingkungan kita sendiri. Itu sudah pasti. Karena kita punya skill. Pengaruh lingkungan kita sendiri. Kenapa? Kita dapat duit, kita bekerja, kita dapat ini cuma mental yang ada. Kita dapat bekerja sekalipun bekerja kasar, dapat mental, dapat berapa kita duit itu. Karena pengaruhnya lingkungan kita ini tadi. Tapi kalau kita punya skill, otomatis skill itu sendiri yang mengajari kita dan skill itu juga yang menuntun kita. Itu udah otomatis. Contohnya kita bisa kita ke bengkel, kita bekerja di bengkel, kan gitu. Kita nggak punya tempat tinggal, kan contohnya seperti itu. Kita punya tempat tinggal di bengkel itu, diawasi oleh yang punya. Bagaimana kita mau keluar? Kan ada pengaruh dengan lingkungan kita sendiri, kan gitu. Jadi hasil yang kita dapatkan, uang yang gaji kita dapatkan bisa terkumpul, otomatis. Kan punya skill. Nah itu. Tapi kalau mental, ya itu tadi kerja bangunan. Om setua begini nggak pernah merasa kerja bangunan. Karena memang itu nggak suka aku. Dari dulu bagus aku jadi tukang beca tanpa diperintah. Nah itu antara tidak mau bukan berarti aku tidak mau kerja. Karena memang kembali sama yang tidak suka tadi. Iya. Nah itu tadi. Coba kalau dia punya skill, nggak mungkin dia nggak berhasil. Omong kosong. Kalau dia punya skill dia berhasil dia pulang, berarti bodoh manusianya. Kembalinya lagi Om, kalau yang aku tegaskan lagi kayak Om bilang tadi kan ya kita bahasa ini antara skill, mental, sama hasil. Ya. Ada 4 faktor Om yang semua itu. Di 4 faktor yang jadi faktor keempat itu nasib ini tadi menentukan. Jadi kan nasib dan takdir kan nasib masih bisa kita rubah. Kalau udah takdirnya begitu ya begitu. Nggak bisa lawan yang ini. Memang. Jadi